Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur. Seperti biasa, video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya tentang ayam KUB2 galur murni yang langsung saya jemput ke BPTP Jawa Tengah di Semarang, tepatnya di Kecamatan Ungaran. Dan hari ini ayam KUB2 ini genap berumur 21 hari dan waktunya akan saya lakukan vaksinasi ND Lasota yang cara pengaplikasiannya adalah melalui tetes mulut. Dan buat teman-teman yang ingin tahu berapa sih tingkat kematian atau mortalitas ayam KUB2 ini hingga berumur 21 hari ini. Jadi teman-teman, ayam KUB ini menetas pada tanggal 10 Oktober di BPTP Jawa Tengah. Dan langsung hari itu juga saya jemput teman-teman. Dan sampai di kota Jember atau di tempat saya juga tanggal 10 Oktober malam hari. Namun baru saya lakukan unboxing keesokan harinya, tepatnya di tanggal 11 Oktober. Nah, saat saya lakukan unboxing, tidak ada satu ekor pun ayam yang mati, hanya ada satu ekor yang cacat teman-teman, jadi kakinya pengkor. Nah, barulah tanggal 12 atau tepatnya di umur 3 hari anak ayam yang cacat tersebut mati teman-teman. Jadi di umur 3 hari ada kematian satu ekor. Dan keesokan harinya 2 hari berturut-turut ada kematian 3 dan 4 ekor. Jadi total yang mati adalah 8 ekor. Dan bisa saya simpulkan 8 ekor kematian tersebut diakibatkan oleh faktor kelelahan akibat perjalanan yang jauh dari Semarang, Jawa Tengah menuju kota saya di Jember, Jawa Timur. Nah, ini dia teman-teman sekat yang akan saya gunakan sebagai pembatas untuk melakukan vaksinasi sesaat lagi. Dan untuk tempat pakannya atau feedernya sudah saya keluarkan semua. Jadi tidak ada tempat pakan di dalam kandang brooder ini. Nah, seperti inilah teman-teman setelah saya lakukan penyekatan. Jadi di bagian sebelah kanan kosong teman-teman. Oh ya teman-teman, kembali lagi ke faktor kematian yang berjumlah 8 ekor. Jadi memang murni akibat faktor kelelahan teman-teman. Terbukti setelah kematian 8 ekor tersebut hingga berusia 21 hari tidak ada lagi tambahan kematian teman-teman, dan semua ayamnya dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke teman-teman, vaksin ND Lasota yang sesaat lagi akan saya lakukan ini adalah vaksin yang ketiga. Jadi vaksinasi yang pertama sudah dilakukan oleh anak kandang BPTP Jawa Tengah. Jadi saat baru saja ayam-ayam ini menetas, jadi langsung dilakukan vaksinasi yang pertama menggunakan vaksinasi NDIB. Lalu setelah sampai di tempat saya dan tepat berusia 10 hari, saya lakukan vaksinasi Gumboro A. Dan saat ini usia 21 hari akan saya lakukan vaksinasi ND Lasota. Dan ini dia teman-teman penampakan dari vaksinnya. Jadi namanya Medivac ND Lasota, dan produk vaksin ini adalah dari PT Medion Bandung teman-teman. Jadi ini botol kemasan vaksinnya yang berwarna kekuningan dengan dosis 100 ekor. Jadi saya beli 2 botol kemasan teman-teman. Dan ini adalah pipetnya, jadi ujung pipet untuk memudahkan saat melakukan proses vaksinasi. Jadi satu kali pencet akan keluar 1 dosis tetes saja. Dan yang berwarna biru ini adalah larutan daparnya teman-teman. Jadi cairan pelarut untuk
melarutkan serbuk vaksinnya, teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman peternak yang masih pemula, teman-teman bisa simak dan perhatikan bagaimana saya membuka atau menyiapkan vaksin ini tahap demi tahap. Jadi yang pertama saya buka segel dari kemasan pelarutnya, selanjutnya akan saya buka segel dari botol vaksinnya. Dan selanjutnya cairan pelarut ini atau larutan dapar yang berwarna biru ini saya masukkan ke dalam botol vaksinnya. Jadi lakukan perlahan agar tidak ada tumpahan dan diamkan beberapa detik, lalu kita goyang-goyangkan dan kembali tuangkan ke dalam botol kemasan pelarutnya dan lakukan hal ini 2 hingga 3 kali. Jadi agar tidak ada sedikit pun vaksin yang tersisa dalam botol kemasannya, teman-teman. Jadi semuanya bisa larut menjadi satu dan kita tuangkan ke dalam botol kemasan dari pelarutnya, teman-teman. Jadi saat melakukan proses vaksinasi yang kita gunakan adalah botol kemasan pelarutnya, teman-teman. Nah, setelah selesai kita pasang ujung pipetnya, lalu kita bolak-balik secara perlahan, jangan sampai muncul busa, teman-teman. Jadi saat kita mencampur atau mengaduk ataupun mengocok vaksin ini, lakukan secara perlahan, jangan sampai muncul busa. Oke, saya akan siap-siap melakukan vaksinasinya, dan ini saya pindah ke bagian sebelah kanan, teman-teman, karena faktor cahaya saja. Jadi untuk saat pengambilan video ini agar proses vaksinasinya tampak jelas oleh kita semua. Nah, ini cara atau tips untuk memudahkan kita melakukan vaksinasi. Jadi tekan botolnya, tahan, lalu kita balik, teman-teman. Jadi dengan cara ini botol vaksin ini akan tetap dalam posisi terbalik tanpa khawatir vaksinnya menetes, teman-teman. Jadi sangat memudahkan dalam proses vaksinasinya. Jadi seperti inilah, teman-teman. Khusus untuk vaksinasi Endela sota ini kita meneteskannya melalui mulut. Sedangkan untuk dosisnya sendiri cukup 1 tetes saja dalam setiap ekornya, dan apabila tidak sengaja melebihi 1 tetes, menetes 2 atau bahkan 3 tetes, jadi tidak mengapa, teman-teman, karena ada batas maksimal atau toleransi dalam setiap ekornya. Jadi batas toleransinya bisa mencapai 20 tetes per ekornya. Jadi masih aman apabila vaksin ini masuk ke dalam tubuh ayam hingga 20 tetes. Oke, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang masih pemula, video ini bisa dijadikan bahan pembelajaran dan bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk kedepannya nanti, teman-teman. Dan pastinya video ini atau apa yang saya terapkan ini bukanlah yang terbaik atau yang paling benar, teman-teman. Jadi harapan saya video ini bisa teman-teman jadikan bahan referensi. Bisa teman-teman bandingkan dengan video-video yang lainnya ataupun saran-saran dari teman-teman peternak yang lain yang sudah lebih atau jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya.
Jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun salah menurut teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena niatan saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu yang saya tahu sekedarnya, teman-teman. Oke teman-teman, singkat cerita, jadi proses vaksinasinya sudah selesai untuk 200 ekor ayam KUB2 ini, dan selanjutnya langsung saja saya masukkan feeder yang sudah terisi pakan. Jadi tampak pada video ini anak ayam KUB2 ini berebut untuk makan. Jadi mungkin sudah sangat lapar, menunggu hampir kurang lebih 1 jam lebih, teman-teman, hingga proses vaksinasinya selesai. Dan ini saya lakukan pengecekan untuk melihat apakah ada ayam yang tertindih feedernya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kandang brooder yang kedua. Dan sama, ayam di kandang kedua juga sangat lapar dan pada berebut untuk makan. Jadi kondisi berebut inilah, teman-teman, yang membuat saya harus melakukan pengecekan apakah ada ayam yang tertindih feeder atau tempat makannya, teman-teman. Jadi selesai sudah proses vaksinasi yang ketiga, Endela Sota, melalui tetes mulut. Oh ya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang memperhatikan di setiap video yang saya unggah tentang ayam KUB2 ini, mengapa air minum yang tampak di setiap video selalu air minum tanpa warna, jadi murni air biasa saja, teman-teman, tanpa ada campuran vitamin ataupun obat. Jadi dikarenakan setiap pemberian vitamin ataupun obat antibiotik yang saya terapkan selalu saya campurkan pada pakannya, teman-teman. Jadi bukan pada air minumnya. Karena alasan saya, semua jenis vitamin, hampir semua jenis vitamin ataupun obat-obatan hanya mempunyai waktu efektif hingga 4 jam saja, teman-teman, sejak vitamin atau obat-obatan tersebut kita larutkan pada air. Oh ya teman-teman, jadi jangan lupa botol kemasan vaksin yang sudah kosong ini jangan dibuang sembarangan, teman-teman. Sebaiknya kita bakar atau bisa juga kita tuangkan ke dalamnya cairan desinfektan, jadi untuk membunuh sisa-sisa virus yang ada dalam vaksin atau dalam botol kemasannya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua. Nantikan video-video lanjutannya tentang ayam KUB2 ini. Akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif.